Iksan, Penatua Khusus Sedi Hatigia dalam jabatan Pendeta Gereja Kristus. Mari kita menyiapkan hati untuk terlibat aktif di dalam pertemuan ibadah penabisan ini. Karena itu kami terlebih dahulu mempersilakan umat untuk mengambil waktu teduh sejenak. Umat kekasih Tuhan, mari menyatakan kesiapan hati kita memasuki ibadah ini. Untuk itu kami undang jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Suci, Suci, Suci. Pertolongan kita dalam pertemuan ibadah penabisan pendeta ini ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya.
Tuhan menyertai saudara. Juga menyertai saudara. Umat kekasih Kristus dipersilakan duduk. Nats untuk membimbing ibadah kita pada hari ini dengan tema terpanggil menjadi sahabat terambil dari Yakobus pasal 2 ayat 22 sampai 23 yang berkata demikian. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian, genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Umat kekasih Tuhan, hukum Tuhan saat ini terambil dari Matius pasal 9 ayat 13 yang berkata demikian. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Demikianlah hukum Tuhan bagi kita. Di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus dan Maha Tahu, marilah kita bersama mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya dan memohon pengampunan Tuhan. Mari kita berdoa. Saya undang kita berdoa masing-masing secara pribadi, nanti saya akan tutup. Ya Allah Maha Kasih, kami umat-Mu datang memohon ampun atas segala dosa yang telah kami perbuat, baik lewat kehendak, kemauan, tutur kata, dan perilaku kami. Kami menyadari dan mengakui kami berdosa di hadapan-Mu. Kini kami menyadari betapa dosa telah merusak hubungan kami dengan Engkau, ya Allah. Ya Bapa, berkenanlah dengan pengakuan dan permohonan kami, sehingga kami mengalami pemulihan dalam kasih karunia Allah. Dalam nama Yesus Kristus kami memohon, amin. Saya undang umat Tuhan bangkit berdiri. Bagi kita yang telah mengakui dosa dan memohon pengampunan darinya, inilah berita anugerah dari Tuhan yang dinyatakan di dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup.
Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Karena Tuhan telah mendamaikan kita dengan diri-Nya, marilah kita pun saling mengampuni satu sama lain. Marilah kita saling memberikan salam damai. Dipersilahkan duduk. Bila kau melangkah
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baik yang ada di gereja maupun juga yang ada di rumah masing-masing, kita berhimpun di sini hendak menahbiskan saudari penatua khusus Sedih Hati Gea ke dalam jabatan pendeta Gereja Kristus. Jabatan pendeta Gereja Kristus telah diatur dalam tata gereja Gereja Kristus bab 12 pasal 48 tentang pendeta. Pendeta adalah anggota jemaat yang terpanggil untuk memegang tanggung jawab pelayanan, pembinaan iman jemaat, dan mengemban jabatan kepemimpinan gereja bersama-sama dengan penatua dan penatua khusus menjadi majelis jemaat. Pendeta adalah seorang pejabat gerejawi penuh waktu, disebut rohaniwan Gereja Kristus melalui penahbisan di dalam satu kebaktian penahbisan. Penahbisan dilakukan dalam rangka menertibkan hak, wewenang, dan kewajiban penumpangan tangan dan sakramen. Saat ini kami meminta Ibu Sedih Hati Gea MTH berdiri dan dengarkanlah firman Tuhan. Titah dan pengajaran. Berdasarkan firman Tuhan yang mengatakan, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus 4 ayat 11 sampai 12. Demikian juga Tuhan Yesus berpesan dan berjanji, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 19 sampai 20. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Matius 16 ayat 19. Dan barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Matius 10 ayat 14. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan domba, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darahnya sendiri. Kisah Para Rasul 20 ayat 28. Berdasarkan perintah dan janji Tuhan, maka supaya menjadi nyata bahwa Ibu Sedih Hati Gea MTH bersedia menyambut panggilan Tuhan melalui jemaat Tuhan di Gereja Kristus Kartini Bogor. Karena itu di hadapan Tuhan dan jemaatnya, hendaklah saudari memperhatikan dan menyimak pertanyaan-pertanyaan berikut ini dan berikan jawab saudari. Pertama, apakah saudari yakin bahwa Tuhan melalui gerejanya memanggil saudari untuk melakukan pekerjaan yang suci selaku pendeta Gereja Kristus? Yang berikut, apakah saudari menerima dan mengakui bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus? Yang berikut, apakah saudari berjanji akan melaksanakan tugas dengan baik dan setia sesuai dengan firman Tuhan? Lalu yang terakhir, apakah saudari menerima tata gereja Kristus sebagai pelayanan saudari? Apakah jawab saudari? Ya, saya percaya, menerima dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Ya. Saudari Penatua Sedih Hati Gea, kami mohon untuk berlutut.
dan seluruh pendeta yang bertugas boleh maju ke depan, dan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta yang ada di rumah juga boleh berdiri dan boleh mengangkat tangan untuk kita bersama-sama menahbiskan Ibu Sedihati Gia MTH. Mari kita angkat tangan kita. Kiranya Roh Kudus memenuhi saudari untuk jabatan dan pelayanan pendeta yang dipercayakan kepada saudari. Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang memanggil saudari dalam pekerjaan yang suci ini, kiranya menerangi dan menguatkan saudari dengan rohnya, supaya saudari dapat melakukan tugas dengan baik dan berbuah-buah. Amin. Bapak Ibu Pendeta boleh kembali ke tempat. Kita akan masuk di dalam pemakaian tanda kependetaan. Betul kan? Ya. Beritakanlah Injil berdasarkan Alkitab. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa? Beri mereka makan dan beri mereka minum. Nasihat Pendeta Sedihati Gia MTH. Semoga engkau lebih mengasihi Tuhan dalam menggembalakan domba-dombanya. Karena itu ingatlah pesan ini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bertekunlah dalam pembacaan kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri. Dengan berbuat demikian, engkau menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak layu. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah berpesan kepada kami supaya meminta untuk pekerja-pekerja dalam kebun anggurmu.
Karena itu, karuniakanlah firman-Mu yang kudus dalam hati dan mulut saudari kami yang baru ditahbiskan ini. Penuhkanlah ia dengan Roh Kudus untuk melakukan tugas pelayanannya. Kiranya ia dengan bebas dan bertanggung jawab dalam panggilannya untuk menjadi saksi-Mu dan memuliakan nama-Mu dalam pemberitaan, persekutuan, dan dalam pelayanan, supaya firman berdiam dalam hati kami dan gereja-Mu, dibangun di dalam dan dilayani dan dalam iman yang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja yang mempunyai pelayanan dan mempercayakan pelayanan ini kepada kami. Amin. Amanat kepada pendeta baru. Saya undang semua jemaat bangkit berdiri. Pendeta Sedih Hati GAMTH, perhatikanlah kawanan domba Allah yang ada di hadapanmu. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 3. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, inilah gembala saudara sekalian. Sambutlah dan dukunglah dalam doa dan dalam kasih Tuhan Yesus. Dengarkanlah pengajaran, nasihat, dan kepemimpinannya. Dengan berbuat demikian, maka damai sejahtera Allah akan mengiringi hidup saudara sekalian. Silakan jemaat. Terima kasih, silakan duduk. Dan penyerahan akte penahbisan oleh Pendeta Konstansa Bitu Patimuri. Pembacaan Akta Pentahbisan Pendeta. Akta Pentahbisan Pendeta nomor 003/SGK PT BPT PDT /4 Romawi /2021. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus dengan ini menyatakan bahwa nama Penatua Khusus Sedih Hati GAMTH, tempat tanggal lahir Nias 13 Agustus 1979, diteguhkan sebagai Penatua Khusus pada tanggal 23 Agustus 2020 di Jemaat Gereja Kristus Kartini, Jalan Kartini nomor 8, Bogor 16114, setelah ditabiskan ke dalam jabatan Pendeta Gereja Kristus. Pada tanggal 28 Juni 2021, bertempat di Gereja Kristus Kartini, Jalan Kartini nomor 2, Bogor, untuk melayani di Gereja Kristus Kartini, Jalan Kartini nomor 2, Bogor. Jakarta, 28 Juni 2021. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus. Ketua Umum Pendeta Adieli Waru MTH, Sekretaris Umum Pendeta Konstansa Watimuri MD.
by the Lord of wind and flame. I will tend the poor and lame. I will set a feast for them. My hand will set. Finest bread I will provide, till their hearts be satisfied. I will give my life to them. Whom shall I send? Here I am, Lord. Is it I, Lord? I have heard you calling in the night. I will go, Lord, if you lead me. I will hold your people in my heart. I will hold your people in my heart. Firman Tuhan, terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami menundukkan totalitas kehidupan kami ke dalam tangan-Mu saat ini. Karena kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan bekerjalah bagi setiap kami, sehingga kami bisa memahami kedalaman kebenaran firman Tuhan sesuai yang Engkau kehendaki. Berbicaralah bagi kami semua, dan bantulah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Kiranya hikmat-Mu semata yang akan diwartakan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Bapak Ibu sekalian, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-15. Yohanes pasal 15, ayatnya yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan juga melakukannya. Haleluya. Terkasih dalam Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah terpanggil menjadi sahabat. Terpanggil dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah ingin mengambil sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab tentang apa? Dalam konteks pembicaraan kita adalah mengambil tanggung jawab untuk menjadi sahabat. Saudara, barangkali kita sepakat bahwa setiap manusia memiliki kerinduan luhur untuk memiliki sahabat. Kenapa? Pada umumnya kita mengartikan sahabat sangatlah positif. Sahabat adalah orang yang terdekat yang bisa dipercaya dan setia dalam segala situasi. Seorang sahabat ikut bergembira di saat kita berhasil dan menangis bersama di saat susah. Ia tidak menertawakan di saat kita gagal, tetapi ia memberi keyakinan bahwa satu langkah dari sebelumnya kamu bisa melangkah.
Saudara yang terkasih, demikian bagus dan indahnya pengertian sahabat. Namun di sisi lain, kita menjadi sulit, dalam faktanya kita menjadi sulit mendapatkan sahabat dan menjadi sahabat yang baik. Dalam beberapa kisah nyata tentang persahabatan, ada saja yang berujung kekecewaan, luka, kepahitan, bahkan trauma. Alhasil, persahabatan yang dulu begitu indah akan berubah wajah menjadi sangat menakutkan. Luka-luka bisa sangat dipahami dalam persahabatan, karena sesungguhnya orang yang sangat berpotensi menyakitimu adalah orang-orang terdekatmu. Karena mereka inilah yang menguasai sisi terdalam dari narasi kerapuhanmu. Pertanyaannya, mengapa persahabatan yang begitu indah tiba-tiba berubah wajah menjadi trauma dan menakutkan? Seorang filsuf bernama Derrida mengurai sedikit tentang alasan kenapa persahabatan berubah wajah. Menurut Derrida, persahabatan yang berubah wajah menakutkan itu karena dibangun dengan landasan yang salah. Ada saja persahabatan yang dilandasi dengan azas manfaat. Seorang bersedia menjadi sahabat sejauh kedua belah pihak mendapatkan manfaat satu dengan yang lain. Ada juga persahabatan yang dilandasi atas dasar menyenangkan. Saya akan menjadi sahabatmu ketika engkau menyenangkan bagiku. Dua jenis persahabatan ini sering digunakan di dalam dunia politik sekuler yang memiliki semboyan tidak ada kawan dan tidak ada musuh yang abadi. Jangan mencari persahabatan kesetiaan di sana, karena mereka hanya setia pada satu hal saja, yaitu kepentingan. Landasan-landasan inilah yang membuat kita sulit mendapatkan sahabat sejati di planet bumi yang kita huni bersama ini. Dampak semuanya itu, ada yang banyak mengalami kekosongan, jiwa yang gersang, merasa sendiri, merasa sepi meskipun berada di tengah-tengah keramaian. Secara tak sadar kita mengalami keterasingan dan kita menjadi sang asing dengan siapapun. Saudara yang terkasih, kali ini Yesus menawarkan satu persahabatan kepada murid-muridnya, yaitu murid-murid yang dipilihnya pada saat itu dan tentunya kepada kita semua. Betapa indah ketika di tengah dunia yang terkotak, terasing dan saling membangun batas, ada seorang yang memanggil kita sahabat. Ia memanggil kita sahabat. Ya, dia itu Yesus. Saudara yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, persahabatan ini perlu kita sadari sesadar-sadarnya. Ini bukan persahabatan biasa. Ini bukan persahabatan ringan. Ini persahabatan yang berbeda dengan persahabatan yang pernah melukaimu, menghakimimu, dan mengecewakanmu. Persahabatan yang dibangun di dalam teks ini adalah persahabatan yang didasarkan dari philos, karena sahabat itu sendiri diambil dari kata philos dan berasal dari kata kerja, mencintai, ramah, menyukai, mengasihi. Betapa indah bukan ketika Yesus menyebut kita sebagai sahabat. Dia menjadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai di tengah-tengah dunia yang sekarat cinta. Inilah syarat pertama juga persahabatan yang dibangun oleh Yesus. Isyarat pertamanya adalah dibangun di atas cinta kasih yang benar. Demikianlah persahabatan yang sejati. Sesungguhnya harus dibangun di atas kasih yang benar. Tanpa cinta yang benar, persahabatan berwujud kepalsuan, mengakibatkan munculnya hal-hal yang merugikan, seperti terjadinya kebergantungan, pemanfaatan satu dengan yang lain,
terjadinya persengkokolan, bahkan perpecahan. Bukan hanya itu Bapak Ibu. Bukti Yesus bahwa Dia mencintai kita. Dia telah memberikan segala apapun yang Dia punya. Bahkan yang paling termahal yang Dia miliki adalah nyawanya. Ini adalah bukti kasih yang besar. Ini bukan kasih yang basa-basi, tetapi kasih yang benar-benar menyentuh kebutuhan kita sebagai manusia yang sedang sekarat cinta. Saudara, hal yang kedua di mana Yesus sungguh-sungguh mencintai kita setelah Dia memberikan nyawanya, yang kedua adalah Dia mereformasi hubungan kita dengan Dia. Murid-murid dipanggil menjadi sahabat. Bukan lagi hamba, tetapi sahabat. Saudara, dalam konteks budaya saat itu, menempatkan status hamba sebagai seorang yang tidak lebih dari sekedar barang. Ia tidak memiliki hak apapun, apalagi mempertanyakan mengenai rahasia tuannya. Hamba masih membentuk garis hierarki, atasan dan bawahan. Model hierarki yang demikian, kedua belah pihak seolah hadir di dalam dunia yang berbeda, tertutup dan masing-masing berjuang menaklukkan hidupnya sendiri-sendiri. Kehidupan semacam ini yang tertutup dan terkotak, rentan dengan konflik, salah paham, saling curiga dan perpecahan. Karena itu Yesus membaharui relasi kita. Saya tidak memanggil kamu lagi hamba, tetapi aku memanggil engkau sahabat. Saudara, di dalam relasi ini kita bisa memiliki kesempatan untuk mengalami pembebasan. Ada pengakuan kesetaraan dalam relasi sahabat yang cair demikian. Kedua belah pihak memiliki kesempatan untuk saling memberdayakan, saling terbuka, saling bertukar pengertian dan rasa, termasuk ketika saya mengalami suka dan duka. Dan dari persahabatan yang direvolusi itu dari hamba, kedua belah pihak yang bersahabat tidak tenggelam dalam kesendirian. Mereka mampu menaklukkan kesendirian dengan persahabatan yang dibangun dalam kasih. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, model persahabatan yang ditawarkan Yesus telah dikerjakannya menjadi pola relasi antara Bapa dan anak, dan kini Dia menempatkan pola relasi itu dalam hubungannya dengan murid-muridnya, yaitu kita semua. Persahabatan yang demikian indah dan konsisten ada ketika kita tinggal di dalam Dia dan tinggal di dalam kasih-Nya. Makna tinggallah dalam dua kata yang mendahului di dalam masih perikop itu digambarkan di perikop sebelumnya, digambarkan melalui perumpamaan pohon anggur dan ranting yang mendahului bacaan itu. Syarat mutlak untuk bisa mengalirkan kasih adalah seperti ranting-ranting yang melekat dengan pohonnya. Persahabatan hanya bisa awet ketika kita melekat pada Yesus. Kemelekatan pada Yesus artinya Yesus mensuplai kita gizi agar kita konsisten dalam persahabatan yang berlandaskan kasih. Gizi itu berupa kekuatan, hikmat, pengampunan yang berulang, dan kesetiaan, ketaatan, kejujuran tanpa batas, karena Allah melakukannya tanpa batas. Dan hanya mereka yang melekat pada Kristuslah yang mampu mencintai sebagai sahabat. Kemelekatan kepada Kristus pun bukan saja berbicara tentang hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, tetapi kemelekatan kepada Kristus, kita menemukan diri semakin dekat dengan sesama. Dengan kemelekatan pada Kristus, saya melihat saya dan saudara
adalah sesama sahabat Yesus yang mengambil ruang di dalam hati Yesus. Berangkat dari kemelekatan itu, kita memaknai kehadiran sesama bukanlah ancaman yang harus ditaklukkan, dihabisi atau diperangi habis-habisan. Dari kemelekatan itu, kita semakin dekat dan melihat kehadiran sesama sebagai yang mengutuhkan kehadiran di dalam hati Yesus. Kita melihat sesama sebagai kekasih Kristus yang juga menimba kasih yang sama dari sumber yang sama dan bertugas sama-sama mengalirkan kasih kepada semua orang. Saudara, inilah respon kita ketika kita menyadari bahwa Allah telah menjadikan kita sahabat. Bukan kita hanya bermanja ria di dalam persahabatan itu. Tetapi Yesus mengatakan, Aku memerintahkan engkau untuk berbuah, dan berbuah di dalam konteks itu adalah mencintai di dalam persahabatan. Inilah yang terkait dengan tema kita hari ini. Terpanggil menjadi sahabat, sama artinya bersedia mengambil tanggung jawab untuk memperluas horizon persahabatan yang dipenuhi kasih melalui relasi-relasi yang kita bangun. Relasi di dalam rumah tangga, relasi di dalam persekutuan kerja, relasi di dalam gereja. Bersahabat artinya keluar melakukan perintah dan menyapa, membagi kasih, mengurai prasangka dan kebencian, membangun rasa percaya dan saling terbuka, memberdayakan, memberi kehidupan dengan mereka yang kita kasihi hingga kita tidak terpecah dan terkotak. Tugas ini telah diserahkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, dan tentunya kita adalah gereja. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang berada di baris depan untuk menebarkan kasih di dalam persahabatan, ramah terhadap satu terhadap yang lain. Karena itu di dalam setiap perjumpaan dengan sesama kita, mari kita menjadikan sebagai panggilan untuk mengasihi. Bersyukur bahwa Gereja Kristus Kartini telah menjadi ruang perjumpaan yang saling menyahabati. Saya berdiri di sini itu karena sekian banyak saudara seiman yang telah menjadi sahabat. Entah beberapa tahun lalu, saat saya sedang berproses di dalam tangan Tuhan, ada saat ketika saya merasa berada dalam pergumulan menghimpit, kegagalan menyergap, dan ingin berhenti saja. Saat itu sungguh persimpangan jalan. Dan bersyukur saya dikelilingi oleh para sahabat yang dari gereja tempat ini. Sebagian dari mereka telah dipanggil oleh Yang Kuasa, dan sebagian lagi ada di tempat ini. Sebagian lagi ditambah-tambahkan oleh Allah. Para sahabat telah berada bersama dalam perjalanan hingga saya bisa melewati semua permasalahan. Para sahabat telah meyakinkanku untuk melangkah satu langkah lebih daripada sebelumnya. Para sahabat telah bersedia menangis bersama dan terbuka untuk mendengarkan narasi kerapuhan. Terima kasih untuk para sahabat yang telah menangis bersama dan telah berjuang bersama-sama di tempat ini. Mari terus menjadi sahabat, berdiri sebagai sahabat, melintas segala perbedaan. Terima kasih kita sudah merayakan perbedaan selama ini dengan debat yang tidak menyisakan prasangka. Karena itu saudara-saudara yang terkasih, kita dipanggil untuk sungguh-sungguh menjadi sahabat. Sahabat yang bersedia menebarkan kasih di dalam komunitas kecil kita dan dimanapun kita berada. Barangkali saat ini kita masih belum sampai pada level Yesus yang menyerahkan nyawanya untuk sahabatnya. Tetapi minimal kita berkomitmen dalam hati, memakai hati untuk tidak saling merugikan dan menyakiti. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, mari kita bersama-sama ikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli, dengan masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu kita bersatu hati untuk menaikkan doa syafaat. Bapa, kami mengucap syukur dan merayakan kasih setiamu bagi Gereja Kristus Kartini. Pada hari ini Engkau menghadirkan seorang gembala untuk melayani di tempat ini bersama-sama dengan para penatua lainnya. Kami bersyukur bahwa itu semua karena pertolongan Tuhan. Dan karena kami menyadari bahwa itu bersumber dari Allah, maka kami pun menyerahkan pergumulan jemaat ini ke depan. Kiranya Engkau pimpin menjadi jemaat yang bisa mewartakan kabar baik dimanapun kami berada. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk gereja-gereja dimanapun berada saat ini, dalam tugas dan pelayanan yang Tuhan telah berikan bagi kami. Semoga kami bersatu hati untuk menaikkan tanggung jawab kami sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami juga berdoa untuk pergumulan kehidupan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi pandemi COVID-19. Ya Bapa, berkaryalah bagi setiap kami, berikan kemampuan kebijakan dan hikmat bagi para pemimpin negara kami, sehingga setiap kebijakan yang diambil semata-mata bersumber dari hikmat-Mu. Dan kami mendoakan seluruh jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul, baik itu masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, dan juga masalah lain yang muncul dalam kehidupan mereka. Bapa, Engkau hadir sebagai Allah yang baik. Biarlah mereka melihat bahwa ada harapan di tengah-tengah kesulitan. Karena itu kami mohonkan pertolongan-Mu. Kiranya Engkau berkenan menolong setiap jemaat Tuhan yang memanggil nama-Mu saat ini. Ini doa kami Bapa. Doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Engkau yang menyempurnakan bagi kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami memohon dengan sungguh. Amin. Marilah kita menyatakan tekad kita untuk menyahabati sesama sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan setianya dalam hidup ini. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Apalah
kita berdoa. Jemaat diharapkan bangkit berdiri. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa, Engkau telah memberkati satu orang pendeta kami yang di sini melalui tangan pendeta atau hamba-Mu Pak Adeli dan juga pendeta-pendeta yang hadir di gereja ini maupun yang di rumah ya Tuhan. Terima kasih Engkau lengkapi gereja yang kecil ini ya Tuhan, gereja yang termuda di sinode kami. Biarlah kami boleh terus bergereja di sini dan benar-benar menyebarkan firman-Mu dan kasih-Mu kepada jemaat di sini maupun lingkungan kami. Kini saatnya kami menyerahkan persembahan kami juga. Tolong berkati ini ya Tuhan. Berilah hati kepada jemaat kami yang rela dan penuh sukacita kala memberikan persembahan. Dan biarlah para penatua, pengurus di sini bisa mengelolanya dengan baik dan jujur untuk kemuliaan nama-Mu, bukan untuk kemuliaan nama kami sendiri. Demikian Bapak, doa ini yang jauh dari sempurna kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Umat kekasih Kristus, pergilah dengan sukacita dan damai sejahtera. Kami pergi dengan penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami senantiasa kepada Tuhan Gembala kami yang baik. Jadilah saksi Kristus yang setia. Kami siap menjadi saksi-saksi Kristus yang setia. Kita bernyanyi nafiri rohani nomor 49, diiringi dengan angklung GK Kartini Bogor. Ya Tuhan
Umat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ibadah kita selesai saat teduh. Shalom. Puji nama Tuhan. Dari tadi jam berapa? Jam 5 ya. Dari jam 5 sampai menjelang malam kita masih tetap diberikan kesehatan hingga saat ini. Puji Tuhan karena penatua khusus Ibu Sedih Hati Gea bisa berlangsung dengan baik. Luar biasa. Terima kasih untuk kedatangan hamba-hamba Tuhan yang sudah merelakan waktu, dan seluruh jemaat Tuhan yang hadir di tempat ini dan juga yang ada di rumah yang masih tetap setia. Kita masih tetap masih di dalam gereja ya, karena kita masih masuk di dalam acara ramah tamah. Kiranya Ibu Pendeta Sedih Hati Gea MTH bisa melayani kami sebagai umat gembalaannya. Tetap setia Ibu. Oke, dalam kegiatan ramah tamah kita pada kesempatan kali ini kita bagi dalam 3 bagian. Yang pertama itu adalah sambutan-sambutan, kemudian yang kedua adalah foto bersama, dan ketiga adalah penutup. Kita melangkah ke acara sambutan. Sambutan pada kesempatan kali ini akan diawali dari Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Konstantawati Muri. Kepada Ibu, silakan. Shalom, Bapak Ibu kekasih Tuhan. Pertama-tama saya ingin menyapa seluruh majelis dan jemaat Gereja Kristus Kartini Bogor yang hari ini sungguh berbahagia. Saya juga menyapa rekan-rekan rohaniwan yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti lewat Zoom yang ada di tempat masing-masing. Yang berikut saya juga menyapa dengan kasih yang terhormat Bapak Pendeta Harapan Nainggolan selaku Kepala Penyelenggara Bimas Kristen Kota Bogor yang hadir bersama-sama dengan kita pada sore hari ini. Berikut dengan kasih saya menyapa Ibu Esa Katri selaku Sekum PGIS Kota Bogor yang juga berkenan hadir di tempat sore hari ini. Baik Bapak Ibu kekasih Tuhan, pujian dan syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja yang sungguh berkenan memberikan kepada kita kesempatan, tapi juga cuaca yang cerah. Sehingga hari ini kita boleh ada di sini maupun mengikuti
acara dengan baik, berlangsung dengan baik. Kita menyaksikan bersama-sama satu peristiwa bersejarah. Tentu bagi Sinode Gereja Kristus, tapi secara khusus bagi jemaat Gereja Kristus Kartini Bogor di tempat ini, yaitu ditabiskannya Ibu Penatua Khusus Sedihatijaya ke dalam jabatan pendeta, sehingga hari ini sah resmi dipanggil Ibu Pendeta. Ibu Pendeta Sedihatijaya yang sebenarnya kesehariannya kalau melihat ini ya bukan sedih hati ya, riang hati, begitu ya. Nah, hari ini kita bersuka cita, kita habiskannya beliau ke dalam jabatan pendeta. Dalam catatan saya di tahun 2021 ini, jemaat di sini punya dua peristiwa yang sangat disyukuri. Jemaat ini menjadi jemaat dewasa dalam lingkungan Gereja Kristus yang ke-21. Itu tepatnya Pak Ketua di bulan Agustus. Iya. Dan hari ini di bulan Juni sudah punya pendeta sendiri. Dua peristiwa ini sungguh patut kita syukuri. Dan saya pikir lewat dua peristiwa ini kita juga menyaksikan betapa Allah kita di dalam Tuhan Yesus Kristus itu Allah yang penuh kuasa berkarya, sehingga kita tahu bersama sekalipun di tengah-tengah masa pandemi yang menakutkan menjadi pergumulan dunia, tapi juga kita yang ada di tempat ini, itu sungguh nyata kuasa dan pekerjaan Allah. Misi Allah tetap berjalan. Ada jemaat yang didewasakan, ada jemaat yang juga dikaruniakan pendeta hari ini sebagai utusan Tuhan untuk menggembalakan, memimpin umat Tuhan di tempat ini. Itu yang pertama yang bisa saya simpulkan, betapa Allah kita Allah yang kuasanya tidak terbatas. Sebagai BPMS kami bersyukur di tengah-tengah masa pandemi, pelayanan, mendewasakan jemaat, menabiskan pendeta, tetap kita jalankan dalam situasi sulit ini. Tapi yang kedua, dalam sambutan ini saya ingin sampaikan bahwasannya sekaligus hal yang kedua yang menjadi perhatian kita, betapa jemaat Gereja Kristus Kartini Kota Bogor dituntut juga untuk tetap sedia bekerja sama dalam kesetiaan, dalam roh dan kebenaran, bergandeng tangan bersama pendetanya yang ada untuk terus mewujud nyatakan misi Allah di tengah-tengah kota ini, bahkan lebih luas lagi. Dan tentunya di akhir sambutan ini kami mengucapkan selamat kepada Ibu Pendeta Sedihatijaya dalam melayani dengan jabatan yang baru. Tentu ada sesuatu yang baru yang Tuhan persiapkan ke depan dalam pelayanan sebagai pendeta. Yakinlah kuasa Allah dalam Yesus Kristus itu senantiasa menopang, memampukan. Dan yang terakhir, selamat kepada majelis dan jemaat Gereja Kristus Kartini yang Tuhan telah anugerahkan pendeta. Doakan dan dukunglah dalam kasih sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Ibu Pendeta, kiranya Tuhan senantiasa memberkati. Selanjutnya, sambutan dari Majelis Gereja Kristus Kartini Bogor. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Penatua David Hasibuan, sekaligus menyerahkan PIN kelengkapan kependetaan kepada Pendeta Sedihatijaya MTH. Kepada Bapak David, kami silakan. Shalom Bapak Ibu sekalian. Perkenankan saya untuk memberikan sambutan sambil membaca Bapak Ibu, karena saya tidak selancar Ibu Konstanta tadi untuk memberikan sambutan. Yang kami hormati Majelis Sinode Gereja Kristus, para rohaniwan yang hadir, Pembimas Kota Bogor dan juga PGIS Kota Bogor, segenap tamu undangan dan jemaat Gereja Kristus, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah masing-masing. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Senin 28 Juni, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan karena sebuah penantian yang pada akhirnya dapat terwujud hari ini. Penantian itu adalah penabisan seorang pendeta untuk Gereja Kristus Kartini.
Bagi kami warga jemaat Gereja Kristus Kartini, penantian itu adalah sebuah proses pengembangan diri. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan jika proses yang panjang itu tidak pernah menyurutkan langkah kami untuk turut menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Bahkan melalui proses yang panjang, kami yakin akan janji Tuhan mengatakan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Besar harapan dengan ditahbiskannya seorang pendeta di Gereja Kristus Kartini, semangat hidup bergereja semakin dibangkitkan. Tahun lalu tepat tanggal 23 Agustus 2020, pendewasaan Gereja Kristus dilakukan di tempat ini dengan diteguhkannya 8 orang penatua. Dan dalam usia yang belum genap setahun, gereja ini kembali mendapat kesempatan untuk menerima seorang pendeta. Itu menunjukkan bahwa pendewasaan yang telah terjadi bukanlah tujuan akhir. Demikian juga penhabisan ini bukanlah akhir dalam pengembangan tugas gereja. Bagi kami, baik pendewasaan maupun penhabisan adalah babak pembukaan dari perjalanan Gereja Kristus Kartini sebagai gereja yang dewasa. Semuanya masih sangat baru, fasilitas juga basi. Besar harapan kami, semua yang baru ini juga menghasilkan semangat baru bagi semua jemaat. Dalam semangat kebaruan ini dan berkat dukungan semua pihak, kami harap Gereja Kristus Bogor terarah dalam pertumbuhan dengan menghadirkan dirinya sebagai gereja yang semestinya, yaitu hadir dan berdampak bagi sesama manusia. Pada saat ini juga kami mengucapkan banyak terima kasih pada Gereja Kristus Bogor sebagai induk yang membesarkan kami. Tentu juga kami yakin akan sangat bersyukur akan semua hal ini. Karena kedewasaan bukan merupakan sebuah perpisahan, namun sebaliknya justru merupakan panggilan bagi gereja Tuhan untuk menunjukkan kesatuannya. Kami mengucapkan selamat kepada Ibu Sedihati Gia. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan dan keberanian kepada Ibu untuk menjadi pendeta perempuan dan sekaligus pendeta pertama di gereja kami. Ucapan selamat juga kami sampaikan kepada keluarga, terutama Bapak Rian Hansal Siantara. Selamat mendampingi Ibu Pendeta. Dukunglah ia dalam suka dan saat duka. Karena keluh kesah seorang pendeta tidak mungkin disampaikan kepada jemaat. Tapi keluh kesahnya hanyalah kepada seorang suami sebagai teman hidupnya. Akhir kata, kami mengajak bahwa semua jemaat bersama pendeta baru kita, agar pelayanan kita bersama sebagai majelis jemaat dengan dukungan sebagai semua umat dapat mempermuliakan nama Tuhan. Terling salam dan doa. Tuhan memberkati. Sebagai rasa ungkapan kebahagiaan kami, Jemaat Gereja Kristus Kartini, izinkanlah atas nama jemaat kami memberikan pin kelengkapan kependetaan kepada Ibu Pendeta kami, dan kami minta kesediaan Ibu Penatua Heni Hartini untuk membantu menyematkan pin. Terima kasih Pak David, terima kasih Bu Heni. Selanjutnya, kata sambutan yang terakhir dari Bapak Pendeta Harapan Nainggolan MTH selaku Pembimas Kristen Kota Bogor. Kepada Bapak Pendeta Nainggolan, disilahkan. Shalom. Selamat sore buat kita sekalian. Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus yang kami hormati, MPH PGS Kota Bogor, Bapak Ibu para pendeta, Majelis Jemaat Gereja Kristus Bogor, dan Ibu Pendeta Sedihati Gia, yang hari ini kami sama-sama menyaksikan acara penahbisan Ibu Pendeta di tempat ini. Pertama, bersyukur kepada Tuhan atas
tahbisan yang diterima oleh Ibu Pendeta Sedihati Gea, yang kalaupun acaranya berlangsung di tengah pandemi COVID-19, tidak pernah mungkin Ibu Pendeta membayangkan acaranya seperti ini, tapi kita percaya itu tidak mengurangi semangat sukacita Ibu Pendeta. Terakhir kali saya menghadiri ibadah penahbisan Pendeta Ruben Kalistio ya di Gereja Kristus Bogor, itu ramenya minta ampun. Ramai sekali kita. Saya ingat sekali Pak, karena saya punya fotonya ya. Jadi saya ingat. Kalaupun tidak seperti itu kehadiran kita semua, memang karena situasi yang membuat, apalagi di Kota Bogor dalam 2 minggu terakhir ini sedang diberlakukan PPKM. Sabtu Minggu ada ganjil genap, itu juga mempengaruhi warga jemaat yang rumahnya di pesisir Kota Bogor, termasuk saya. Kalau khotbah ke Kota Bogor dalam 2 minggu ini kena checkpoint, ya, kena penyekatan di pos Baranang Siang. Dan beberapa minggu ini banyak gereja juga di Kota Bogor yang terpaksa harus menutup ibadah onsite karena memang pandemi COVID-19 yang terus meningkat. Karena itu meskipun demikian saya percaya tidak mengurangi sukacita kita semua untuk boleh hadir pada sore hari ini. Yang kedua, Ibu Pendeta, saya sebagai pendeta di Gereja Lutheran di wilayah Sumatera Utara, saya selalu memaknai bahwa betapa panggilan menjadi seorang pendeta adalah sebuah panggilan ilahi yang sangat mulia. Karena saya dulu melihat, saya mengalami, dan saya juga mendengar bagaimana para pendeta itu selalu dinantikan kehadirannya. Gitu ya, selalu ditunggu-tunggu oleh jemaat. Jadi kalau datang seorang pendeta, rasanya sudah datang seorang pembesar, tanda kutip, ya, pembesar, karena memang kehadirannya sangat dirindukan, khotbahnya dinantikan, nasihat-nasihatnya pun sangat dinantikan. Karena itulah saya mengucapkan selamat untuk Ibu Pendeta Sedihati Gea yang hari ini menerima tahbisan pendetaan. Selamat juga untuk Majelis Jemaat Gereja Kristus Kartini yang selama ini sudah menjadi sahabat untuk kami, keluarga besar Bimas Kristen Kota Bogor. Bapak Ibu BPMS Gereja Kristus, perlu kami sampaikan bahwa salah satu ruangan di sebelah sana itu dipakai sebelum masa COVID untuk belajar pendidikan agama Kristen untuk anak-anak yang ada di sekolah di seberang situ. Mereka nggak bisa belajar Pak, nggak ada ruangan, dan akhirnya Gereja Kristus Kartini lah yang menyediakan tempat ruang di sebelah untuk anak-anak kita bisa belajar. Jadi sekali lagi saya berterima kasih untuk persahabatan baik yang sudah Bapak Ibu tunjukkan, bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk anak-anak kita yang belajar agama Kristen di beberapa sekolah terdekat dari tempat ini. Yang berikut juga, saya sadar bahwa waktu saya ditahbis sebagai pendeta, Ketua Sinode kami bilang begini, pendeta itu adalah pengkhotbah dan bukan yang dikhotbahi. Saya memaknai kata yang bukan dikhotbah itu bukan berarti kami nggak boleh mendengar khotbah, tetapi dalam arti bukan lagi kami yang diajari, tapi justru kamilah, kitalah yang mengajari jemaat. Karena itulah hari ini kita bersyukur dan kita memaknai bahwa penahbisan pendeta bagi Ibu Sedihati Gea hari ini menjadi sebuah kesempatan bagi beliau juga untuk mengabdikan diri dengan lebih baik, menjadi pastor-pastor bonus yang baru di lingkungan Gereja Kristus Kartini Bogor. Doa kami, Tuhan Yesus Kepala Gereja menyertai, memperlengkapi dan memberkati Ibu Pendeta dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dianugerahkan oleh Tuhan. Saya tetap menjadi sahabat Ibu Pendeta selama saya di Kota Bogor, dan Majelis Jemaat juga saya sudah rasakan kehadiran mereka sebagai sahabat bagi kami, sahabat bagi umat Kristen di Kota Bogor, sahabat bagi anak-anak yang menerima pelajaran agama Kristen di Kota Bogor, dan sahabat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih Pak Pendeta Nainggolan, kiranya Tuhan terus memberkati dalam pelayanan. Kita telah melewati acara sambutan, kita akan masuk ke dalam acara sesi foto bersama. Pada foto bersama ini kita bagi di dalam beberapa sesi, yaitu 4 sesi.
Untuk sesi yang pertama, saya minta kesediaan Ibu Pendeta Sedih Hati Gia bersama keluarga, Bapak Rian dan Cilwin untuk mengambil tempat di depan. Ya. Ya, mohon fotografer memperhatikan. Ya, inilah keluarga dari Ibu Pendeta kita, Cilwin dan Pak Rian. Terima kasih. Selanjutnya adalah foto bersama Ibu Pendeta Sedih Hati Gia dengan Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristus. Oke, Bapak Ibu Pendeta, mohon ambil bagian di depan. Ibu Pendeta, Ibu Gia di tengah. Terima kasih Bapak Ibu Pendeta. Selanjutnya, ya, oke. Selanjutnya adalah foto bersama dengan rohaniawan dan semua pendeta yang hadir pada kesempatan hari ini, malam hari ini. Inilah wajah-wajah hamba-hamba Tuhan yang senantiasa melayani kita. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah foto bersama Ibu Gea dengan Penatua Gereja Kristus Kartini. Bapak Ibu Penatua, inilah Bapak Ibu Penatua yang senantiasa mendukung Ibu Gea di dalam tugas dan pelayanan ke depan. Terima kasih. Demikianlah acara foto bersama. Kita melangkah ke acara yang terakhir, yaitu acara penutup. Pada kesempatan kali ini, Bapak Penatua Dani Tanumi Harja akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan yang hadir secara offline maupun online, sekaligus menyampaikan doa untuk makan bersama. Kepada Pak Dani. Shalom Bapak Ibu, saya mewakili Majelis Jemaat Gereja Kristus Kartini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam acara pentahbisan Ibu Sedih Hati Gia menjadi pendeta. Walaupun di tengah keterbatasan kita harus mematuhi protokol kesehatan. Sekali lagi terima kasih. Secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih untuk Bapak Ibu Pendeta dari Sinode Gereja Kristus, baik Bapak Ibu yang hadir di sini maupun Bapak Ibu yang hadir melalui
layar live streaming dan aplikasi Zoom. Sekali lagi terima kasih untuk kehadirannya dan dukungannya kepada Gereja Kristus Kartini. Kami ucapan terima kasih juga kami sampaikan dari untuk Bimas Kristen Bapak Harapan Nainggolan. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Untuk Ibu Esa Katri Parahita, terima kasih Bu atas kehadirannya dari GKI Pengadilan Bogor. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh jemaat Gereja Kristus Kartini, baik yang hadir di sini maupun Bapak Ibu yang hadir melalui layar live streaming. Terima kasih Bu atas dukungannya. Kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh panitia yang telah bertugas berdiri lelah sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih juga untuk segenap penata layan yang bertugas hari ini. Terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kami juga memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu apabila di dalam acara pentahbisan ini terdapat kekurangan, mungkin kesalahan, ataupun ketidaknyamanan. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari kami, dan kami akan akhiri dengan doa makan. Mari kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini. Engkau telah pimpin kami dalam acara pentahbisan Ibu Gea menjadi pendeta boleh berjalan dengan baik. Bahkan kami diberikan makanan rohani. Kiranya makanan rohani yang Kau berikan ini boleh menolong dan menguatkan kami di dalam menjalani hari lepas hari kami. Bapa, pada saat ini juga kami akan menikmati makanan yang telah Kau beri dan yang telah tersedia. Kami mohon Bapa, berkatilah makanan kami ini, agar boleh menjadi berkat bagi tubuh jiwa kami, menyehatkan kami, terutama di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Bapa, selalu kami teringat untuk mereka-mereka yang tidak bisa makan seperti kami. Kami mohon Bapa, berkatilah mereka. Biarlah apa yang kami makan boleh menyehatkan kami dan boleh menjadi berkat bagi mereka yang tidak bisa makan seperti kami. Bapa dalam Yesus Kristus, kami teringat juga untuk anak-anak-Mu yang telah mengelola memasaknya, bahkan siap disantap. Kiranya berkat rezeki, berkat kesehatan boleh menyertai mereka yang semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Terima kasih Pak Dani. Puji syukur tak henti-hentinya patut kita panjatkan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, sehingga acara penahbisan Pendeta Sedihati Gea MTH dan acara Ramah Tamah ini dapat berlangsung dengan baik. Terima kasih kepada semua hamba Tuhan dan jemaat yang bisa hadir di tempat ini, maupun juga yang hanya menyaksikan dari rumah karena pandemi yang masih bergejolak saat ini. Kiranya hanya nama Tuhan yang kita puji dan kita sembah saat ini kekal selama-lamanya. Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tak ada kata yang salah. Jika ada salah kata selama acara ini berlangsung, mohon dimaafkan. Jika ada umur panjang, bolehlah kita numpang mandi. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Shalom, God bless us. Untuk info Bapak Ibu hamba Tuhan, setelah acara ini mohon kesediaannya ke Kunci Story untuk berkumpul. Terima kasih. All to you, all to you, I give it all to you, all to you, all to you, I give it all to you.
I lay my life before you. Lord, I surrender all that I have been through. Lord, I give it to you now. And though I have some questions, things I'll never understand, I come into your presence and I place them in your hands. All to you, all to you, I give it all to you. All to you, all to you, I give it all to you. I know that you are faithful, that your promises are true. Your mercy will sustain me, and your grace will see me through. That's right. So I lift my hands before you as a sacrifice of praise. I cast my cares upon you, and I come to you in faith. All to you, all to you, I give it all to you. All to you, all to you, I give it all to. I give it all to. I give it all to you. Lord, we give it to you. Everything. You are able to do exceedingly, abundantly, above all that we could ever ask or think.